banget kita bisa ketemu lagi. Kayak lo. Kita udah 50 tahun aja nggak ketemu. Bener tuh. 50 tahun. Ngomong-ngomong, kabarnya si Diva gimana tuh? Kayaknya jadi makin betah aja ngerem di LA. Ya gitu deh, lo tau sendiri kan? Tunggu. Ada yang gue mau tanya ini. Kalau cowoknya Diva, ada yang tahu nggak? Si Rion. Masih tuh Ra pacaran sama si Diva? Ya masih lah. Gue kirain udah pindah alih ke Lera. Kayak lagi ngetren tuh pacaran Joseph sekaligus. Anjir tuh jahat banget kamu, kurang ajar, menuduh. Denger ya. Nanti pas reunian, lu semua mesti datang bawa pasangan masing-masing. Nyindir lo, nyindir. Lu kan masih ada juga, ya nggak? Termasuk lu, Ra. Kan lu masih ada waktu 3 minggu lah untuk lirik-lirik plus melet-melet. Basi lu dong. Zaman apa melet-melet? Emang penting ya datang ke acara reunian angkatan kayak gitu? Iya lah, penting banget lah. Iya penting lah, Ra. Reunian itu masuk dalam daftar hal-hal penting yang harus gue lakukan sebelum gue mati. Lo gimana? Saya sudah bilang untuk kelima kalinya, kamu harus dioperasi. Kamu mau nggak dioperasi? Kalau saya udah jawab 5 kali nanti, dokter mau nggak nunggu sampai nanti? Karena kamu nggak mau tahu kalau keluarga kamu tahu. Satu-satunya yang tahu tentang kondisi kamu hanya kamu sendiri. Gak peduli seberapa sering kamu check up. Begitu kamu collab lagi, Ya, ada kemungkinan saya mati. Tapi kalau saya mau operasi, ada kemungkinan saya mati atau saya sembuh. Dok, dari pertama saya ketemu dokter, itu terus yang diomongin. Saya sampai nggak takut mati lagi, dok. ini kamu tanda tangan. Sebagai bukti, kamu menantang saran dokter dengan kemauan sendiri. Kalau kamu nggak takut mati, kenapa kamu nggak mau dioperasi walaupun... Harapan pembedahan cuma 1%. Minimal masih ada harapan. Dok, saya nggak mau menjalani pembedahan sebelum saya menyelesaikan daftar-daftar saya. Daftar? Daftar hal-hal penting yang harus saya lakukan sebelum saya mati. Ya, selain punya kesempatan hidup, saya kan juga punya kesempatan untuk mati. Ulang tahun yang ke-23. Terus kenapa? Ya kalau kamu nggak gerak-gerak, mama yang gerak. Eits, tar dulu. Gerak apa nih maksudnya? Rara sayang, pokoknya mama nggak mau tahu. Dalam 17 hari lagi, mama nggak ingin lihat kamu mondar-mandir sendirian. Pas ulang tahun kamu harus kenalin cowok kamu sama mama. Kalau enggak, dengan terpaksa, kamu harus mau menerima pilihan mama. Pilihan mama. Jangan bilang kalau mama udah nemuin jodoh buat Rara. Ih. Ya sampai sekarang sih mama belum dapet, tapi mama yakin dalam 17 hari lagi mama akan dapatin itu buat kamu. Kalau nggak cocok gimana, Ma? Jangan pergi dulu. Rara, tunggu. Kamu jangan takut nggak cocok. Kita cari sampai kamu cocok. Tapi ingat, batas waktunya cuma sampai kamu ulang tahun. Kalau sampai tanggal segitu kamu nggak dapet juga, dan terpaksa.
Rara mana ya? Bukannya hari ini jadwal shiftnya dia? Please deh, lo rabun ya? Atau karena saking cantiknya gue sampai lo terkagum-kagum dan gak kenalin gue? Anjrit lo. Lo nih, Ra. Yaelah, laga lo pakai cat rambut segala lagi. Merah lagi, baru kayak bendera. Nggak tiba-tiba juga kok. Tumben datang ke sini. Ada apa? Suka-suka gue dong, gue main galeri. Mau datang kemarin bukan urusan lo. Oh iya, gue lupa. Orang kaya dan santai kayak lo sih selalu punya waktu ya untuk mana aja. Kemarin gue chatting tuh sama Diva. Dia nanyain lo gitu. Katanya udah lama ya ke online. Gue lagi sibuk. Wah, ya lo sibuk apaan? Apa yang lo lihat? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Apa ya? Oh, kecuali benang kusut. Parah. Sama sekali nggak ada indah-indahnya. Berarti lo buta. Kalau gue buta, nggak mungkin gue bisa lihat lukisan ini cuma benang kusut doang. Kadang yang benar-benar indah itu nggak bisa terlihat dengan sembarang mata. Itu malah mau jadi diri lo sendiri. Ayu tenan. Ayu tenan. Maksud mas, lukisannya? Enggak, ayu tenan. Nek, Ini adalah lukisan mozaik yang menggambarkan Lita Dayang. Anda berminat, Pak? Jadi kapan? Kapan apanya? Kapan pameran ini selesai? Kapan kita kencan bareng? Mama tuh beneran pegang atau suka nyiksa anak sendiri sih? Masa bikin acara perjodohan di Galeri Rara? Apa maksudnya coba orang-orang itu datang ke tempat kerja Rara? Itu bukan orang-orang aneh, itu calon buat kamu. Calon apaan, Ma? Kita kan udah sepakat, Rara bisa cari sendiri, Ma. Mana buktinya, mana? Kamu sampai sekarang nggak pernah ngeliatin cowok depan mama kan? Iya kan? Pokoknya Rara sayang, sampai kamu belum dapet cowok, mama nggak akan pernah berhenti bawa cowok-cowok yang beraneka ragam dan beraneka motif. Ngerti? Mama apaan sih? Cowok apa bahan, mah? Pakai motif segala. Din, kamu punya rencana apa tentang ini? Rencana? Oh, tenang aja. Gini ya, Mam. Kalau misalnya dia gak bisa nemuin cowok di dunia nyata, itu artinya kita bisa cariin dia cowok di dunia maya. Teknologi itu sekarang canggih banget, Mam. Jadi, Dina tinggal pasang iklan jodoh di internet. Please deh, ada gila semua kalau nggak gue. Ih. Kenapa lo? Woi, ngapain sih? Kalau orang itu cari gue, bilang gue nggak ada. Wah gila ya. Gue tuh yang main galeri ini. Kenapa jadi lo yang berita-berita gue? Habis ini gue traktir saya. Cari Rara mas ya? Loh, kok tahu? Tahu dong. Tadi sih Rara emang ada di sini. Cuman barusan udah dicabut. Kalian kalau mas mau ngejar, baru sampai depan pintu tuh. Pintu. Yoi. Oke deh. Saya susul ya.
Good luck ya, Mas. Gue mau 1 pizza buat dimakan di restoran, sama 1 lagi mau gue bawa pulang. Oke? Lo kan bos gue. Kok jadi gue yang bayarin lo makan sih? Yang nawarin pertama kali siapa? Lu. Siapa sih cowok yang tadi? Calon gue. Serius lo? Ya enggak lah. Itu tuh kerjaan nyokap gue. Aduh, dia tuh terlalu obsesi banget cariin gue jodoh. Wah, nyokap lu kepepet tuh. Sampai tapi begitu juga diperhitungin sama dia. Jangan-jangan lo lagi ngepepet. Ngaku lo. Sialan lo. Sekepepet-pepetnya gue. Nggak mungkin lah gue cari tipe aneh kayak gitu. Lagian yang tadi itu tipe yang paling bener yang dicari nyokap gue. Gila puluhan tau nggak? Itu yang paling bener. Buset, parah puluhan dah. Nyokap lu tuh bukan lowongan kerjaan apa lowongan jodoh sih? Gila tuh nyokap lu tuh. Gimana? Kalau aja ini pacar gue. Gue gak nyangka lu udah seputus asa ini, Ra. Lo masih sadar kan? Kalau gue cowoknya Diva. Ya iyalah, secara Diva itu sobatnya gue, odong. Ya terus? Please, gue mau ya pura-pura jadi cowok gue. Cuma sampai gue ulang tahun doang. Yang penting nyokap gue tuh tahu gue bisa bawa cowok ke depan dia. Jadi dia berhenti cariin gue jodoh. Cuma 17 hari doang kok. Ah males, untungnya coba buat gue. Gimana kalau lo gak usah bayar gaji gue selama kita pura-pura? Secara ulang tahun lo 3 bentar lagi. Nggak nyampe sebulan dong gue bayar gaji lo. Ya udah kalau gitu lo gak usah bayar gaji gue seumur hidup gue. Serius lo, Ra? Emang kelihatannya gue bercanda. Seumur hidup tuh lama lo, Ra. Mungkin juga nggak begitu lama. Tadi Alan telepon Mama. Dia bilang waktu dia datang ke galeri kamu kabur. Rara, kita kan udah punya kesepakatan. Sebelum kamu bisa bawa cowok ke hadapan Mama, Mama akan terus bawa cowok ke hadapan kamu. Iya, makanya mah Rara. Tapi kamu malah kabur kan dari Alan? Kalau bisa sih Rara kabur dari semuanya mah. Kamu tuh maunya apa sih, Ra? Maunya Rara, Mama berhenti ngomel. Jadi Rara bisa kenalin cowoknya Rara. Ma, ini Rian. Rian kenalin nyokap gue. Rian, Tante. Coba ingetin gue lagi deh. Kita tuh ngelakuin ini semua buat apaan ya? Karena lo bukan aja baru ngebuktiin kalau lo ada teman yang baik, tapi lo juga pacar bohong yang baik. Tetep aja bukan itu alasan yang kuat. Ya udah deh kalau gitu, anggap aja bentar lagi gue bakal mati. Jadi sekarang lo lagi memenuhi keinginan terakhir gue. Gimana? Cukup kuat dong? Orang kayak lo mah gak bakal cepet mati.
Maksud lo? Nggak pernah denger ya? Yang cepet mati itu cuma orang-orang yang baik doang. Biar hidupnya nggak sengsara di dunia. Bukan kayak lo. Kalau gue nggak baik, lu iblis monyet. Omongannya kok konsisten nih. Nggak ketahuan kan? Gue iblisnya, apa monyetnya? Dua-duanya. Hati-hati. Gue udah dapet calonnya. Hah? Calon buat jadi cowok lo. Dan gue udah bikin janji supaya kalian berdua bisa ketemuan besok. Keren kan gue? Siapa yang ngizinin lu ikut campur? Mama. Mendingan lu confirm lagi deh ke dia. Barusan tadi gue ngeliat cowok baru gue ke dia. Aduh, terserah deh. Pokoknya gue gak mau tahu. Pokoknya besok lu mesti ada di Orange Cafe pas makan siang, oke? Hello, Miss Dina. Please deh, gue udah punya cowok gitu loh. Rara, masalahnya itu adalah gue sama Mama tuh nggak tahu cowok sembarangan macam apa sih yang lo temuin. Nah, tebakan gue nih, jangan-jangan lu bayar orang ya buat jadi pura-pura jadi cowok ya kan? Pura-pura kan lo ngaku deh. Enak aja, jangan sembarangan ya. Dia itu bos gue, orang yang punya galeri tempat gue kerja. Puas. Dan itu cuma satu hal yang lo tahu tentang dia. Ngaku deh lo. Enak aja, enggak. Gue tahu semua tentang dia. Dia itu lahir di Jakarta. Terus bintangnya Capricorn. Dan dia suka traveling. Dan dia punya cewek yang namanya Rara. Aduh, terserah deh, Ra. Gue gak mau tahu itu cowok beneran apa enggak. Yang penting, besok Orange Cafe jam 12 siang, oke? Jangan lupa ya. Kalau gue nggak mau gimana? Ya ampun, sumpah, Ra. Gue tuh lupa banget, Ra. Kalau besok tuh katanya Mama pengen ikut datang. Jadi makanya kalau lu kira-kira nggak mau ikut, mendingan lu bilang aja sendiri. Wah, kok berani sih lo? Gak kenal, malu deh lo. Mana ya? Cantik banget, Mah. Warisan. Kalau 10 menit lagi belum siap, nih, Mama. Iya. Sekarang ganti baju, Mah. Perempuan kok kamarnya berantakan banget sih. Harapan itu selalu ada. Tapi sebagai seorang dokter, sepahit apapun harus saya sampaikan. Dan Rara tahu betul dari awal, kalau pembedahan itu hanya mempunyai harapan 1%. Tapi saya minta, kalian bisa tetap menjaga kondisi psikis Rara. Jangan tunjukkan kesedihan di depannya. Karena semua itu bisa menambah kondisi drop pada badannya. Minimal selama dia menjalani proses pembedahan. Dan saya berharap juga kalian seolah tidak tahu hal ini. Karena selama ini Rara memang menginginkan kalian tidak pernah tahu. Udah selesai, Rap? Iya, bentar, Mah. Halo, Rion. Rion, tolongin gue sekarang juga ya. Ah? Apaan? Gue lagi di Orange Cafe dekat galeri. Nyokap gue, dia ketemuin gue lagi sama calon. Aduh Rion, tolongin gue dong. Ah, males ah. Kenapa harus gue sih nyelamatin lo? Ya, lo kan lagi cici pacar gue, odong. Emang iya ya? Aduh, gak usah pura-pura amnesia deh. Cepetan aja kesini. Terus gue harus ngapain? Ya ngapain, kek? Pikir aja sesuatu yang bisa bikin nyokap gue percaya kalau lo itu serius sama gue. Kalau gue gak mau gimana? Kalau lo nggak mau, gue bakalan mati dan jadi hantu gentayangan karena keinginan gue nggak terkabul dan gue bakal gangguin lo seumur hidup gue. Puas lo?
Jadi Rara baru selesai kuliah ya? Iya Pak, Rara baru saja selesai kuliah. Dia sekarang lagi kerja di galeri Pak. Galerinya deket situ. Oh, kebetulan sekali saya suka lukisan. Nanti saya mampir ya di tempat galeri Rara ya. Itu bukan galeri aku kok. Kok begitu? Galeri siapa? Tahu. Ngapain kamu? Barangan narik-narik. Ngapain? Ya bawa pacar gue balik lah. Jam makan siang itu udah habis. Gila lo. Ganggu waktu tidur gue siang-siang aja. Siang-siang gini kan emang bukan waktunya tidur. Tapi waktunya orang pacaran ketemu buat makan siang bareng. Gue gak pernah ketemu sama Diva siang-siang. Nah, sebagai gantinya, lo kan bisa ketemu gue. Bagus dong. Hampir tiap hari gue liat muka lo di galeri. Keluar galeri gue harus ketemu lo juga. Dan lo bilang bagus. Udah gila lo. Udah waras. Gak waras lo tuh gak? Lo yakin mau bilang gak waras sama cewek yang bentar lagi bakalan traktir lo makan? Siapa bilang lo gak waras? Udah salah denger tuh. Udah kali. Masa cewek baik hati, tidak sombong, dermawan, rajin menabung, cakep dan pinter kayak lo gini dibilang gak waras sih? Iya ya, pasti orang yang bilang gue gak waras itu otaknya miring. Kebanyakan tidur. Kan kerja otak orang yang kebanyakan tidur siang pasti gak bener. Aduh. Lo kan bos gue. Kenapa masih gue yang bayar lo makan? Harusnya selalu ngomong kayak gitu. Tiap kali kan lo yang nawarin traktir makan, bukan gue. Tuh galeri juga punya bokap gue. Jadi bos lo ya bokap gue, bukan gue. Kalau lo bukan bos gue, terus apaan? Cuman anak orang kayak males yang suka berkeliaran kemana-mana, iya? Penting ya ngomong kayak gitu. Sepenting kenyataannya, lo itu cuman anak orang kayak yang males. Lagi dipesel kok. Jadi inget dulu ya? Maksud lo kita bertiga? Iya, gue, Diva, lo, lupa sih. Masa sih? Enggak ya? Waktu itu aku gak pernah kesini. Tapi waktu itu pernah gue sekali kesini sendiri. Itu pertama kalinya gue lihat lo sama Diva. Cie, jangan bilang itu pertama kali lo lihat dia dan lo langsung jatuh cinta, ya kan? Tapi Diva emang cantik sih. Apaan sih? Lagi ngapain, mah? Bikin bom, memang kamu gak bisa lihat apa? Maksudnya itu banyak bener tuh duit. Mau bagi-bagi Rara ya, mah? Gimana sih kamu? Ini kan duit arisan, emang kamu lupa? Besok Sabtu kan kita ada acara arisan keluarga di villa. Villa? Apaan sih villa-villa? Iya, villa Om Franz. Besok kan Sabtu kita ada acara arisan keluarga di sana. Emangnya kita pakai acara nginep segala, mah? Ya iyalah. Emang kamu lupa? Om Sandi kan mau ngadain acara ulang tahun perkawinan yang ke-25 di sana. Mama juga heran, udah tua masih juga sempat ngadain acara begituan. Besok kamu ajak Leon ya. Asep gimana? Gak sibuk kan ya? Dia sih beres mah, tenang aja. Asep kan cowok penurut. Bagus kalau gitu. Besok kita berangkat ke sana, naik mobilnya Asep, terus Asep juga yang bayar bensinnya dong. Kok udah harus diajak sih, mah? Ya iyalah, dia kan pacar kamu. Gimana sih kamu? Iya, apa hubungannya? Ya ada dong hubungannya. Itu artinya sekarang kamu sudah punya pacar yang bisa dipamerin ke depan semua orang, termasuk saudara-saudara. Jadi mama udah gak malu lagi. Artinya anak gadis mama yang satu juga udah laku. Gitu. Tapi kan belum tentu Rionnya bisa. Harus bisa dong. Kamu paksa kek, kamu apain kek? Emang mama yang harus turun tangan? Gak usah, mah. Biar Rara aja.
Maksudnya apaan sih? Kan gue udah bilang kita mau ke puncak. Ada arisan keluarga. Lu bawa baju ganti kan? Sejak kapan pacar bohongan ikut arisan keluarga segala? Kayak nginep lagi. Awal banget sih lo. Lu pikir pekerjaan jadi pacar bohongan tuh gampang ya? Asal lo tahu ya, yang namanya kerja itu gak ada yang enak. Lagian lu juga gak ada kerjaan. Maksud lo apaan? Yuk, udah siap semua? Iya, Tante. Sep. Sep. Sep, mobilnya kenapa? Kok gini sih? Nggak apa-apa, Tante. Sep. Sep, mobil kamu kenapa? Iya. Sep, udah mikir aja, Sep. Beneran mobilnya. Gue? Enggak. Enak aja. Kak, Rion, benerin dong mobilnya. Tuh Asep muntah-muntah tuh. Iya, Tante. Kenapa harus gue sih benerin? Asep tuh ngerti mesin. Ini kan mobil bokapnya dia. Lagian dia kemana pakai supir tahu? Hah? Mobil bobrok ini pakai supir? Buang aja. Bukan supir mobil, tapi supir angkot. Asep kan juragan angkot. Rara, gimana, Ra? Udah belum mobilnya udah dikenarin? Bentar mah, lagi dicek sama Rion. Ya udah kalau gitu, Mama bawa Asep ke warung aja ya. Biar dia minum teh panas, kasihan dia muntah-muntah. Sekalian cari obat mual, ya? Mama, iya. Sebentar, Mama juga bingung. Gimana, masih pusing? Aduh. Udah tahu punya mabok jalanan, sosokan mupir lagi. Lihat tuh, muka sama kelakuannya sama-sama aneh. Gimana? Minum. Nggak mual. Sekali lagi deh biar nggak mual. Nikahin nih Asep nih. Kalau si Asep memang mabuk perjalanan, kenapa dia nggak bawa supir aja sih? Soalnya kan ada Dina. Apa hubungannya coba? Coba kalau lu yang diposisi dia. Dan lu pacaran sama Diva. Pergi sama Diva, lu bakal bawa supir. Ya secara gue bisa bawa mobil yang bener dan gue ngerti mesin, ngapain gue harus bawa supir? Walaupun si Asep itu nggak bisa nyupir dengan baik dan dia nggak ngerti mesin, tapi seenggaknya dia berusaha untuk bikin ceweknya bangga. Dia tuh pengen tampil jadi pacar yang baik. Ngerti nggak sih lo? Jadi pacar pura-pura tuh emang sulit banget ya. Apalagi kalau cewek banyak nuntut kayak lo gitu.
Bawel lagi. Ini. Keringatnya dilap dulu nih. Udah enakan belum? Udah. Ya udah, yuk kalau nggak mau yuk. Kasihan Rion sama Rara. Mikirin Diva. Kan setiap malam lo online chatting sama Diva. Sorry ya, di sini nggak ada koneksi internet. Oh, nggak apa-apa lagi. Lagi nggak tiap malam juga kok gue online sama dia. Waktu SMA dulu lo inget gak sih? Kita pernah piknik bareng di puncak. Waktu itu semua ekskul tuh ikut bareng-bareng gitu piknik di sini. Oh ya? Lo ekskulnya apaan waktu SMA? Fotografi. Fotografi. Oh, kata anak-anak, dulu waktu gue lagi sama Diva, itu ada anak yang diam-diam suka motretin kita. Jangan-jangan lo ya yang suka diam-diam motretin Diva? Ngaku deh lo. Enggak, apaan sih? Mana buktinya? Aduh, pakai ngelak lagi. Udah ngaku aja. Abis piknik kan lo jadi sama Diva kan? Udah di ngaku deh, kenapa sih? Apaan sih, Ra? Ih, Nyolot. Tuh kan tangannya kan? Dasar. Tolong bantuin mama bentar. Dong, Ra. Ya, Ma. Bentar ya. Dah, pikirin Diva lagi aja.
Ya, sini tungguin. Makasih ya. Ya. Yon, kita sekamar nih. Soalnya semua kamar penuh. Cuman si Asep yang tidur di belakang sendirian. Katanya dia takut ketularan yang lain. Makasih ya. Thank you. Kenapa? Gue lupa bawa alat mandi. Ntar gue pinjemin. Tapi gue juga gak bawa sikat gigi. Ya udah deh. Ntar gue beliin ya. Rara, jam segini kayaknya warung sebelah udah gak buka deh. Atau gimana kalau aku nganterin kamu ke depan naik motor? Oh, biar gue aja deh. Gak apa-apa, biar gue aja. Lo kan gak tahu jalan. Udah gue aja. Ya udah. Kasam, istirahat aja ya. Rara tahu kok tempatnya. Biarin aja yang ada Rara ya. Ya udah deh kalau gitu. Oh ya, kuncinya di atas buffet ya. Ambil Kak. Warungnya jauh gak sih? Lumayan. Emang lo beli sikat gigi cadangan apa? Kalau lo nggak mau nganterin gue, biar Kasam aja nganterin gue. Kerjaan jadi macam pura-pura tuh emang gak enak kan? Buruan naik. Cepetan nggak? Hei, Hai. kok ngelamun sih? Ntar kesambet loh. Emang semalam pergi kemana sama Kak Rara? Ke warung beli sikat gigi. Gue lupa bawa alat mandi soalnya. Loh, bukannya di laci dapur ada persediaan sikat gigi baru? Mama selalu siapin kok. Emang Kak Rara nggak tahu ya? Tahu deh. Iya, makasih Tante. Gia, sayang sini bantuin tante. Bentar ya. Ini kuenya kamu kasihin buat Rion ya. Ngomong apa tadi sama si Gia? Enggak. Gue gak suka kue. Padahal enak banget loh. Bikinan sendiri lagi. Tahu dari mana bikinan sendiri? Tau lah orang gue yang bikin. Coklatnya kurang nih. Iya ya. Tapi tetap enak kan? Ya iyalah, gratis. Apa juga enak. Thank you ya.
Kalau ngantuk tidur aja lagi, Ra. Enggak kok. Gue ngantuk. Gak usah temenin, gue juga tahu kau pulang ke Jakarta. Udah deh, gak usah sosokan kuat deh. Udah tidur aja lagi. Daftar kamu sudah selesai. Daftar apa, Dok? Daftar yang harus kamu selesaikan untuk mutusin operasi. Kamu harus selesaikan secepatnya. Lu sakit? Iya. Sakit serius? Kenapa sih pengen tahu banget? Ya karena gue perlu tahu. Beneran mau tahu? Sakit gue lumayan serius sih. Udah 4 bulan. Gue juga nggak tahu kenapa gue nggak mens 4 bulan. Makanya gue periksa. Sialan lo, gue kira lo sakit beneran. Loh, nggak mens 4 bulan itu masalah serius. Gue nggak tahu sih gimana rasanya. Lama banget sih jalannya, buruan. Emang mau kemana? Lo emang lo nggak dapet undangan? Hari ini tuh reuni angkatan 2002. Oh iya ya. Lu datang nggak? Lo emangnya lo nggak? Datang. Ya udah, makanya kita berangkat bareng aja. Yuk. Dinda! Kira datang juga. Iya. Halo Gio. Cie, jadi juga datang bareng ya? Jadi ini orangnya, Ra. Gue masuk duluan ya, mau ketemu yang lain. Ini oke. Kenapa, Tak? Kayaknya gue familiar deh sama muka tuh cowok. Anak sekolah kita juga. Iya kali ya. Guys, perhatian. Terima kasih buat kalian yang baru datang.
Sekarang kita langsung aja mulai acaranya ya. Yang lapar kalian bisa makan langsung di meja prasmanan. Terus yang bawa pasangannya bisa langsung ke tengah. Mungkin kita langsung adakan slow dance. Ya. Terus yang jomblo ya sabar aja kali ya. Oke, kita mulai aja. Kok nggak dansa, Ra? Enggak deh, makasih. Kenapa? Cowok nggak bisa dansa? Ngapain sih? Ngapain sih? Habis itu langsung cabut. Satu-satunya alasan kenapa gue ngajak lo kesini, karena gue gak mau temen lo yang nyebelin itu tambah rese. Gue tau banget siapa dia. Dari SMA tuh kerjanya mau tau urusan orang lain terus tau gak? Maksud lu Nita? Kenapa, Tak? Ah, enggak. Lo kenal gak sih sama cowok yang sama si Rara itu? Kayaknya mukanya familiar deh. Jadi si Rara datang sama cowok. Akhirnya bisa dapetin cowok juga tuh anak. Hah? Itu bukan Eri. Pion siapa? Kok gue nggak kenal? Gue tahu. Dia itu emang dulunya nggak begitu eksis di sekolah. Dia itu anak fotografer kalau nggak salah. Dia itu pacarnya si Diva waktu SMA. Bukannya Rara bilang mereka pacaran? Atau jangan-jangan... Panas, Bos. Thanks ya. Jadi selama ini lo ngekos? Yup. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Dulu tuh gue dijulukin anak kaya yang manja dan santai. Ya minimal sekarang berkurang lah. Jadi anak yang santai doang. Anak kaya yang santai doang maksudnya. Oh iya, mana? Katanya mau kasih lihat
Oh, Diva. Wah, dulu kurang beruntung nih kayaknya. Raranya belum pulang. Telepon lagi ntar ya. Kayaknya anaknya udah dateng nih. Bentar. Iya, Fa. Kenapa, Fa? Idih, nih anak. Gue telepon jauh-jauh dari LA, tanggapannya dingin amat sih. Dari mana sih lo? Ke acara reunian ya? Iya. Gue juga pengen banget tuh datang. Sebel deh. Tadi gue telepon Rion, juga katanya dia baru dari sana. Oh ya? Tetep aja deh tanggapan lo dingin banget. Kenapa sih? Oh ya, ngomong-ngomong, gue juga pengen punya kejutan nih buat lo. Hah? Kejutan apa? Gue mau Sorry, gue bawa pulang gak bilang-bilang. Kemarin lu pulang juga gak bilang-bilang sama gue. Ya, gue kan gak enak lu lagi ngobrol sama Diva. Lo tau dari mana Diva yang nelfon? Soalnya abis telepon lu ditelepon gue. Oh iya, Gue mau ngomong. Lo duluan deh. Mengenai perjanjian kita sebelum gue ulang tahun, jangan kasih tau Diva ya. Kenapa? Diva itu kan teman baik gue. Walaupun kita berpura-pura doang, gue gak mau nyakitin dia. Rahasia ini cuma kita yang tahu ya. Lo tuh gak pernah berubah ya? Dari dulu tau gak? Terus lu mau ngomong apa? Mau kemana? Gue gak mau ngomong di sini. Sekalian dia mau tunjukin sama lo. Nah, untung ada lu. Tolongin gue yuk bentar. Ayo. Terus gue harus ke dalam dulu soalnya. Udah bentar doang yuk.
It's okay. No, it's not okay. Harusnya gue nggak lihat foto-foto ini. Dan lu seharusnya nggak pernah punya foto-foto ini. Foto-foto ini seharusnya nggak pernah ada. Kalaupun foto-foto ini nggak pernah ada, nggak bisa ngerubah apa yang pernah ada di hati gue waktu SMA dulu, Ra. Bukan Diva yang selalu gue sayang dari dulu. Tapi lo. Itu dulu, dan apapun itu, sekarang... Sekarang lo sadar. Kalau ternyata perasaan itu nggak akan pernah hilang, Ra. Gue balik. Dan anggap peristiwa ini nggak pernah terjadi. Dan nggak pernah terjadi. Kenapa? Hah? Kenapa harus lari? Kenapa harus lari lagi dari gue? Karena lo udah mengkhianati teman baik gue. Dan lo enggak. Maksud lo apa? Lo kan yang minta kita pura-pura pacaran. Dan lo kan yang minta kalau Diva jangan sampai tahu. Dan kemarin gak ada apa-apa. Gak pernah ada apa-apa. Dan gak bakal pernah. Baik kemarin ataupun kapanpun. Lo bisa pura-pura gak pernah terjadi apa-apa sama kita ya. Tapi gue enggak. Dan gue gak bisa harus selalu pura-pura di depan Diva. Ngapain sih pada repot segala? Enggak repot lah. Ini semua demi Rara. Karena kita sayang Rara. Siapa tuh? Ayun. Rara, Mama keluar dulu sebentar cari dokter Tio ya.
Ternyata 4 bulan gue nggak mens kena tumor otak. Capek-capek ngecat rambut keren kayak gini, ntar juga bakal gundul. Bete ya. Sorry. Buat apa? Bukan salah lo lagi gue kena tumor. Udah takdir kali. Sorry. Gue gak bisa ngelakuin apa-apa buat lo. Tahu nggak? Tadi pagi juga nyokap ngomong kayak gitu. Ternyata selama ini mereka tahu gue sakit. Diam-diam setahun belakangan nyokap gue nemuin dokter Tio. Makanya dia tuh ribut soal pacar. Ya minimal sebelum gue mati 1 kali aja. Sorry, Rata. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa lo lakuin buat gue. Rara sayang. Tadi sekretaris Papa kasih tahu Papa, katanya kamu telepon dari rumah sakit. Kenapa? Kamu masuk rumah sakit? Rara datang bukan untuk ngomongin itu, Pak. Mama kamu itu selalu nggak pernah mau bilang sama Papa kalau ada Papa di rumah. Papa kan tahu Mama. Mama tuh nggak mudah terbuka sama orang lain. Apalagi sama Ini siapa? Miriam. Ya, Sehari, papanya Rara. Nah, sekarang Rara udah ketemu Papa. Kita mau ngobrolin apa? Nggak ada apa-apa, Pak. Rara pengen ketemu aja. Kan kita udah lama gak ketemu. Jadi Rara kangen sama Papa. Kamu ini masih saja manja. Kalau kangen, ya sering-sering dong main ke rumah Papa. Hah? Iya, Pak. Pasti. Kalau Rara sempet. Kalau ini nggak jadi pertemuan terakhir kita, Pak. Rara sayang sama Papa. Itu apa? Daftar gue. Daftar. Daftar hal-hal penting harus dilakukan sebelum gue mati. Gue dapet ide ini sejak gue tahu gue sakit 2 tahun yang lalu. Pintar nggak gue? Makasih ya, Yon. Makasih buat apa? Buat bawa kabur lu dari rumah sakit. Gue gak yakin nyokap lo bakal ngomong kayak gitu ke gue. Bukan. Buat 17 hari yang indah. 17 hari terakhir gue sama lo. Gue bener-bener bahagia. Tapi hari ini akhirnya perjanjian kita selesai ya. Kalau gitu kita harus bikin perjanjian baru. Gue akan lakuin apapun buat lo, Ra. Asal lo ngizinin gue terus berada di samping lo. Sampai lo gak butuh gue lagi. Gue udah gak butuh lo. Lo bohong. Kenapa lo anggap gue bohong? Karena masih ada keinginan lo yang belum lo coret dari daftar itu. Lo masih butuh gue, Ra. Lo masih butuh gue untuk ngelakuin semua yang ada di daftar itu. Yang 2 ini.
gue nggak butuh banyak bantuan. Tapi masih ada satu keinginan lagi yang belum sempat gue catat. Untuk saat ini, biarkan dia istirahat dulu. Besok saya akan bawakan formulir kesediaan untuk operasi yang harus ditandatangani. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Saya permisi dulu. Makasih, Dok. Maaf tante saya. Ya, tante keluar dulu sebentar ya. Tolong jaga Rara. Jangan pernah tinggalin Rara. Halo. Halo sayang, kamu di mana? Aku sekarang udah di bandara nih, di Cafe Suryo. Kamu jemput aku ya? Di rumah sakit. Hah? Di rumah sakit? Emangnya siapa yang sakit? Rara. Oh, oke. Kalau gitu, aku langsung ke rumah sakit aja deh. Kamu gak usah jemput aku. Rumah sakitnya di mana? Gak usah, biar aku jemput kamu aja sekarang. Sekali ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Penting. Ya udah, kalau gitu. Rian mana? Kok mimpi buruk ya? Ra, maaf ya, gue baru bisa kesini. Semalam gak apa-apa, gue tahu kok Rion lebih membutuhkan daripada gue. Gimana keadaannya, Pak? Dia udah keluar dari ruang UGD. Dia baru dipindahin ke Bangsal Anggrek 1. Lo sendiri gimana, Ra? Kok lo gak cerita sih kalau lo ngecat rambut? Pa, ntar malam gue operasi. Gue kangen banget sama lo, Ra. Gue juga kangen banget sama lo, Pa. Tinggal kamu tanda tangan.
Semua prosedur untuk malam ini sudah disiapkan. Kak, untuk kali ini aja, kamu nggak bisa bilang nanti. Nggak peduli daftar kamu sudah selesai atau belum. Saya mau tanda tangan, Dok. Tapi dengan satu syarat. Pasien kecelakaan yang masuk rumah sakit kemarin, hari ini dia masuk bangsa anggrek 1. Katanya dia kehilangan penglihatannya. Kalau saya mati, saya mau mendonorkan
Sebelum Rara pergi, Rara sempat titip pesan sama tante. Dia bilang katanya kalau Rion sudah selesai operasi transparan dan sudah bisa melihat. Tante boleh kasih ini ke Rion. Rion, Tante pulang dulu ya. Rion cepat sehat ya. Atas bantuan lo di saat-saat terakhir buat menyelesaikan daftar gue. Juga buat 17 hari terindah dalam hidup gue. Permintaan gue buat lo, tolong selesain daftar terakhir gue. Untuk orang yang paling gue sayangin, tolong jaga sahabat baik gue, Diva. Orang kedua setelah lo yang paling gue sayangin. Ini lukisan yang paling disukain Rara. Iya. Apa yang kamu lihat? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Selain benang kusut, kayaknya lukisan ini nggak ada yang indah. Kadang yang benar-benar indah itu nggak bisa lihat dengan mudah oleh sembarang mata. Rara emang nggak pernah berubah ya. Dari dulu dia paling tahu nangkep hal-hal yang paling indah. Lo emang gak bisa jadi cinta gue. Tapi seenggaknya dengan mata lo, selamanya lo akan jadi bagian terindah dalam hidup.